Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang semuanya ke 21 hari puasa Daniel. Selama 21 hari kami di sini untuk mencari baptis Roh Kudus. Hari ini adalah hari ke-8. Dan saya pasti selama perjalanan ini Tuhan akan memberkati engkau. Oke? Apapun situasi kami terjadi, Tuhan Yesus dia selalu dekat kami untuk bantu kami. Jika Tuhan Yesus dia mau buka jalan, tidak orang bisa tutup. Dia selalu dekat hamba-hambanya untuk memperkuat hambanya dan bantunya. So percaya, dia dekat engkau sekarang. Jika engkau mencari dia dengan segenap hatimu, Tuhan akan penuhi jiwamu. Oke? Ini adalah tujuan dari puasa Daniel. Karena kami mengerti, kami tidak terus hidup di dunia ini tanpa Roh Kudus. Tuhan Yesus dia tahu ini. Sebab ini dia bicara pada hamba-hambanya, jangan keluar dari Yerusalem, tapi menunggu untuk janji dari surga. Dia tahu meskipun hamba Tuhan mau melayani Tuhan, ini sangat sulit, pasti mereka akan gagal jika mereka tidak menerima Roh Kudus. Banyak orang gagal di hidup mereka, di pernikahan mereka, di keuangan hidup mereka, di keluarga mereka, karena mereka tidak ada kuasa dari Roh Kudus dengan mereka. Anda harus mengerti, Roh Kudus adalah prioritas padamu. Jika Tuhan Yesus bukan prioritas padamu, Anda akan bertarung, tapi Anda akan bertarung sendirian. Dan pasti Anda akan gagal. Roh Kudus adalah Tuhan di dalam semua hambanya. Jika Anda mau lihat kemuliaan Tuhan di hidup Anda, Anda harus menerima baptis Roh Kudus. Dan bagaimana Anda bisa menerima Roh Kudus? Anda harus buka hatimu dan mencari dia. Anda harus berkorban untuk datang dekatnya. Jika Anda datang dekat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dia akan penuhi jiwamu dan membawa transformasi pada hidup Anda. Amin. Sebab ini mencarinya dengan segenap hatimu. Oke? Mari kita melihat sekarang, mari kita membaca sekarang meditasi dari hari ini. Setelah meditasi ini, kami akan lihat apa yang nasihat dari Tuhan pada hidup kami. Oke? So, firman Tuhan padamu hari ini adalah di buku Kitab Mazmur, bab 139, ayat 13 dan 14. Kita berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menemu aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Oke, so salah satu tanda pertama bahwa seseorang telah menerima Roh Kudus adalah ketika dia mengerti bahwa dia diciptakan menurut gambarnya. Oleh karena itu, dia menerima dirinya apa adanya dan akibatnya. Trauma masa lalu, masalah dengan penampilannya sendiri,
harga diri yang rendah. Dan sejenisnya mereka tidak ada lagi. Amin. Roh Kudus meneguhkan di dalam diri kita bahwa kita diciptakan secara ajaib menurut gambarnya. Dan ini memberi kita kedamaian dan keyakinan. Berhentilah berfokus pada hal-hal yang tidak Anda sukai tentang diri. Anda dan fokuslah untuk mengenal Tuhan selama puasa Daniel ini. Karena begitu Anda mengenal Dia, rasa tidak aman Anda akan hilang. Oke, so rahasia untuk menerima Roh Kudus adalah fokusnya. Anda bisa melihat setan dia bekerja keras untuk kami hilang fokus kami di hal-hal dari surga. Banyak orang fokus mereka hanya ada, saya harus pembayaran tagihan saya, saya harus menemukan suami atau istri, saya mau taklukkan uang. Tidak banyak orang fokus di hal-hal dari surga. Tapi Tuhan dia memberikan nasihat kepada kami. Dia bicara, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua Anda mau, Tuhan akan menyediakan padamu. Rahasia ini jika Tuhan menjadi fokus di hidup dia, Anda akan menerima kuasa untuk taklukkan apapun Anda punya. Sebab ini kami ada di 21 hari Daniel. Tapi banyak orang tidak fokus. Orang tidak mau menjadi Tuhan. Banyak orang tidak mencari untuk Tuhan menjadi prioritas hidup mereka. Dan ada banyak orang mereka bahkan mau lihat hidup mereka berubah, tapi mereka tidak mau meninggalkan dosa mereka. Banyak orang tidak mau meninggalkan tradisi mereka. Banyak orang tidak mau meninggalkan semua dosa mereka. Sebab ini, apa yang nasihat padamu hari ini pada perbersihan rohani. Dan setiap kali kami berikan padamu perbersihan rohani ini kami berikan untuk Anda ikuti ini karena ini akan memberkati hidup Anda. Mungkin Anda tidak setuju dengan kata-kata kami bicara ini, tapi percaya kami bicara kata-kata ini karena kami mau lihat sukses Anda. Kami tidak mau lihat kegagalan Anda. So, perbersihan rohani dari Tuhan padamu hari ini adalah apa? Berhala. Banyak orang harus meninggalkan dari berhala-hala. So, mari kita baca. Tidak sulit bagi kita untuk melihat orang-orang yang sudah lama berada di gereja, tetapi tidak menyerah pada berhala agama. Alkitab mengatakan bahwa penyembahan berhala lebih buruk daripada sihir. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkannya jika Anda masih memiliki berhala di rumah atau di tubuh Anda. Karena tradisi atau alasan sentimental, perasaannya, berhentilah melakukan itu. Tak Tuhan di atas segalanya, Dia buat keputusan untuk melepaskan berhala apapun yang mungkin masih Anda miliki. Oke? So, di saat orang dia menyembah berhala-hala, dia merubah fokus di ibadahnya dari Tuhan Yesus pada berhala-hala. Ini adalah alasan Israel dia gagal, karena mereka merubah Tuhan Maha Tinggi pada berhala-hala.
apa yang berhala-hala di dalam hidup Anda? Mungkin uang adalah berhala-halamu. Sebab Anda mau uang, Anda hilang Tuhan, Anda menolak Tuhan. Mungkin keluargamu adalah berhala-halamu. Anda tidak ada mau komitmen dengan Tuhan karena Anda takut jika Anda menjadi setia pada Tuhan karena mungkin keluargamu mereka ada di agama berbeda, mereka akan menolakmu. Tapi Anda banyak orang mereka memilih menolak Tuhan dan masih ikuti kehendak dari keluarga dia dan menolak kehendak di keluarga mereka dan tetap mereka setia pada Tuhan. Jika Anda menolak Tuhan di dunia, Tuhan akan menolak Anda di surga. So, ada banyak orang mereka datang di gereja, tapi mereka tetap tradisi mereka. Jika di rumah mereka masih ada berhala-hala, image, né, dari Mama Mary, Petrus. Não. Christian yang benar tidak harus berdoa pada berhala-hala. Christian hanya berdoa pada Tuhan Yesus. Jika Anda mau menerima Roh Kudus, meninggalkan semua berhala-hala, banyak orang akan bicara padamu, Anda menolak tradisimu, Anda menolak berhala-halamu. Jangan takut. Tetap Anda setia, karena Tuhan akan hormat. Saya ingat sebelum saya datang di gereja, keluarga saya mereka sangat-sangat kuat Katolik. Dan saat saya menerima Tuhan Yesus dan meninggalkan berhala-hala, keluarga saya mereka sangat-sangat sulit dengan saya, sangat marah dengan saya. Tapi saya tetap setia. Apa yang terjadi sekarang? Karena Tuhan yang dia transformasi karakter saya. Setelah Roh Kudus penuh jiwa saya, karakter saya ada merubah, né? Dan keluarga saya mereka lihat karakter Tuhan di dalam saya, dan mereka meninggalkan berhala-hala mereka dan mulai ikuti Tuhan. Oke? Mengambil langkah pertama. Jika Anda mau semua rumahmu ikuti Tuhan, Anda harus ikuti Tuhan pertama. Oke? Jangan merubah Tuhan untuk apapun dunia ini bisa berikan padamu. Oke? So kami akan berdoa sekarang. Dan jika Anda punya apapun pertanyaan tentang Roh Kudus, kami selalu di sini. Anda bisa kirim pertanyaan tentang Roh Kudus pada WhatsApp kami, dan di program depan kami akan menjawab. Oke? So banyak orang mereka bertanya, pendeta, saya bisa datang di gereja dan tetap berhala-hala saya? Bukan. Banyak orang tidak mengerti kenapa ini salah tetap memuji berhala-hala. Karena jika Anda memuji berhala-hala dan Anda merubah Tuhan untuk hal-hal lain, dia tidak menjadi pertama di hatimu. So, Tuhan harus menjadi pertama. Ok? So, jika Anda apapun pertanyaan, kirim pertanyaan Anda pada WhatsApp kami plus 62 813 88733409. Ok? Sekarang kami akan berdoa, kami akan mencari Roh Kudus. Jika Anda perasaan di hatimu, Anda masih ada dosa, Anda tidak 100% setia pada Tuhan, dan mengambil kesempatan sekarang untuk buka hatimu pada Tuhan Yesus dan menyerah seluruh hidup dia pada dia. Ok? Tutup mata dan konsentrasi sekarang. Tutup mata. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saat ini, saya minta Tuhan, semoga semua orang sekarang mereka mencari Roh Kudus bersama kami. Semoga Engkau
Tuhan Yesus bersih orang ini. Mungkin orang ini dia mau menerima engkau. Mungkin dia masih menyembah dewa-dewa, menyembah berhala-hala. Tapi Tuhan, orang ini di saat ini dia mau merubah. Dia mau engkau menjadi nomor 1 di hidup dia. So dalam nama Yesus Kristus saya minta, Tuhan, datanglah dan bersih hati kami. Engkau adalah air kehidupan. Datanglah dan membersihkan hati kami sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Ampunilah dosa kami, Tuhan. Ampunilah dan penuh orang ini dengan Roh Kudus sekarang, Tuhan. Karena engkau adalah sangat baik, sangat kuat. Kami tidak ada hidup tanpa engkau, Tuhan. Kami tidak ada kuasa tanpa engkau. Oh Tuhan Yesus, engkau harus menjadi nama 1, nama pertama di hidup kami. So datanglah, kami menyerah seluruh hidup kami padamu sekarang. Dalam nama Yesus. Teman-teman saya sekarang di saat ini, buka hatimu pada Tuhan Yesus. Minta dia, Tuhan, penuh jiwa saya, penuh hati saya. Mencari dia sekarang dalam nama Yesus Kristus. Ya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sentuhlah jiwa kami. Haleluya. Ya dalam nama Yesus Kristus, terimalah hadirat Tuhan di dalam hatimu sekarang. Terimalah kuasa dari Tuhan di dalam hatimu. Tuhan masuk ke dalam jiwa kami dan perbarui kami. Ya dalam nama Yesus Kristus, perbarui kita sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Di saat ini teman-teman saya, terimalah baptis Roh Kudus. Terimalah kuasa Tuhan. Terimalah Roh Kudus, haleluya. Dia penuh jiwamu. Dia perbarui hidupmu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika Anda setuju dengan doa ini, katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Percaya Tuhan dia sudah jawabmu, oke? Tuhan dia mau Anda berhasil, tapi dia mau Anda menjadi pertama di hatinya. Sebab ini, setiap hari Senin kami adalah seminar Keuangan. Dan kami ada semua Keuangan, kami berdoa pada Keuangan hidup di jemaat di gereja. Tapi jemaat gereja mereka mengerti, oke, saya akan berhasil untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya. Saya mau menjadi kaya untuk kemuliaan Tuhan. Jika niat di hatimu adalah menjadi kaya, berhasil untuk kemuliaan Tuhan, dan gabungkan dengan kami hari ini, hari Senin di gereja kami, pasti Tuhan akan memberkati Anda. Amin. Jika Anda tidak tahu alamat kami, Succeeding Life Center, Jalan Susilo 3, nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Gereja kami dekat Grogol 1, Halte Busway, di belakang Hotel 88, di depannya Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayam Aceh. Datang hari ini 11 pagi atau 6.30 sore, Tuhan akan memberkati Anda. Oke? So, semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Besok kami akan kembali dengan program ini, dan Anda bisa kirim pertanyaanmu dan besok kami akan menjawab. Oke? Semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. God bless you. Sampai jumpa besok. Dan jangan lupa bagikan video ini dengan teman-temanmu supaya mereka akan menerima berkat Tuhan juga. Oke? Bye bye. God bless you. My name is Desiree Samuel, and I received the Holy Spirit. It's just a constant battle because you don't think there's a way out of this situation. I thought in my mind there was no hope for me. There was no way for me to escape. From a young age, I was sexually abused by a family member. Due to this abuse, I had a lot of hatred, a lot of anger, a lot of bitterness, a lot of resentment, especially towards men. I couldn't tolerate men, and as a result of this, my life just went downhill. I came to the church when I was 16. I came with my mum and my sister.
And throughout those years, I eventually was raised as an assistant. Within 3 or 4 years, I was raised as an assistant. During that time, I didn't deal with the issues that was going on inside of me. So even as an assistant, I was still doing a lot of things that were wrong, partying, drinking. So I became very promiscuous in the way that I would dress, the way that I spoke, very flirtatious, just so I could get the attention from men, even though I knew it wasn't going to go anywhere. But it was just to have that kind of satisfaction, because I thought in my mind, the way that I was abused and just cast aside, I thought, well, I'm going to do the same thing. I will use men to get what I want and leave them hoping there would be more, but they wouldn't get nothing in return. So this lifestyle, it caused a lot of problems at home, because now I would be coming home very late. I didn't have any regard or any respect for my family. I was setting a bad example to my sister, so we would constantly argue. I didn't have any respect for my mum. So because of that, because I had so much anger and I couldn't control the anger, it just exasperated into a big mess for me, becoming so bitter against everyone in my house. So by now I've been in the church for over 15 years and nothing was changing. It came to a point by 2019, I already left the church. In the beginning, you think this is the life because those around you are doing the same thing. It seems that they're happy, but then when you're by yourself, that's when the thoughts come in, because now in my mind, it's just a constant battle, because you don't think there's a way out of this situation. You just think this is the way my life is going to be and this is how it's going to remain. The whole of 2019, just going in and out of pubs, one relationship from another, just because I thought in my mind there was no hope for me. There was no way for me to escape. After reaching rock bottom, I decided to come back to church. When I came back, it was through the online services. So I started attending. When the church reopened, I went every Wednesday, Friday and Sunday. So I started to redo everything all over again, making sure that this time I was serious with God and I didn't hide anything. So after receiving my deliverance through a chain of prayer on Fridays, I realized I needed the Holy Spirit for one purpose only, for me not to draw back to the old Desiree I was before. Without the Holy Spirit, I wouldn't have the strength to remain or to resist the temptations that I was so deeply involved in. So during the 21 days, I had to let go of the Desiree I was before. And to do that, I had to let go of all the clothes. I had to cut the friends. I had to block certain people off my social media. I had to ask forgiveness from the person who abused me when I was a child. The hardest challenge I had to do, it was really difficult. I had to reassess my character. I had to ask God to really help me to be humble, because when you're an assistant for so long, it's quite hard. So you have to cut your pride and remember that you want God more than anything. So I had to allow God to show me what else I could do to be a new person. It was at 20th December, Sunday 10 a.m. I'll never forget that day. It was the day that I received the Holy Spirit. It was in that moment God confirmed, Desiree, I am yours. And I've never felt better since that day. My thoughts now are not like how they were before. I no longer have anger. I'm no longer bitter towards men. I no longer have that hatred towards my family. I'm no longer disrespectful. The way my mind has transformed now is so different. It's just all I want to do is to please God. And this is genuine, because previously I was doing it before, but just out of an obligation. Now it's my desire to go out to evangelize. It's my desire to win souls. It's a joy for me to be used by God to do this work. And I'm just so happy. I'm part of the battalion group. I'm there every Saturday. And to be honest, I wouldn't trade this life for anything else. It's the best decision I've ever made.